Wa amana bihi ba'du ahli kitabil yahud, dan beriman kepada Muhammad sebahagian ahli kitab al-yahudi wan nasara dari agama Yahudi dan Nasrani. Seperti siapa? Ka Abdullah bin Salam alimil Yahudi bil Madinah. Seperti Abdullah ibnu Salam, ulamanya agama Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan Abdullah ibnu Salam ini termasuk daripada orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Minal mubasysyirina bil jannah. Abdullah ibnu Salam itu termasuk minal mubasysyirina bil jannah. Orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Wa Ashamah an-Najashi, dan Ashamah an-Najashi. Sebetulnya Ashamah ibnu Abjar, itu dia. Ashamah ibnu Abjar an-Najashi. Itu dia. Ashamah anaknya Abjar, ayahnya bernama Abjar. An-Najashi, Malikil Habasyah, raja di Ethiopia sekarang. Wa kana Nasraniyan. Jadi Raja An-Najasi ini dulunya adalah seorang Nasrani. Dulunya seorang Nasrani. Summa taba'a ar-rasul ittiba'an kamila. Kemudian dia beragama Islam, lalu dia mengikuti ajarannya Nabi dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Wa mata fi hayati Rasulillah, dan dia wafat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak dikatakan sahabat. Dia hidup di masa Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dia tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena yang dikatakan sahabat itu orang yang bertemu langsung dengan baginda Nabi dan beriman kepada baginda Nabi dan wafat dalam keadaan beriman kepada baginda Nabi. Sedangkan dia tidak bertemu dengan baginda Nabi, dia tetap dikatakan tabi'in. Jadi setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dia hidup sekitar 7 tahun saja. Lalu dia wafat. Dia kan awalnya kan dia beragama Nasrani. Lalu dia mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu dia masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk dalam agama Islam selama 7 tahun, setelah itu baru dia wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Habasyah. Wa shalla alaihi ar-rasul, dan Rasulullah melakukan salat gaib kepadanya. Wa shalla alaihi ar-rasulu salatal ghaib yauma mata, dan Rasul melaksanakan salat gaib kepadanya di hari dia wafat. Auhallahu ilaihi bimautihi, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang kematiannya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang kematian Ashamah. Maka apa kata Nabi? Faqala an-nabi matal yawmu rajulun salihun faqumu fasallu ala akhikum Ashamah. Telah wafat hari ini, kata Rasulullah, lelaki yang salih, rajulun salih. Faqumu, maka ayo laksanakan. Wasallu, fasallu, dan salatlah. Ala akhikum, untuk saudaramu Ashamah. Hadis ini, matal yawmu rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum Ashamah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Thumma kana yura ala qabrihi fil layali, kemudian terlihat di atas kuburannya, di kuburannya Ashamah. Thumma kana yura ala qabrihi fil layali, kemudian terlihat di atas kuburannya fil layali, di waktu malam atau di beberapa malam, nurun, cahaya.
Jadi kuburan Ashamah itu dulu baru-baru dikubur, terlihat di atasnya cahaya. Ini juga dalam bentuk hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis dari hadis Aisyah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah tentang terlihatnya cahaya di malam hari di atas kuburannya Ashamah. Maka wahadha dalilun, maka ini adalah bukti annahu shara musliman kamilan. Ashamah itu adalah seorang muslim yang sempurna, waliyan, dan seorang waliullah, min awliyaillahi radhiyallahu anhu, termasuk waliullah, termasuk wali daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Al-mabda'ul islami, maka dasar ataupun prinsip keislaman, al-mabda'ul islami, maka dasar ataupun prinsip keislaman, al-jami'u, yang menghimpun, li jami'i ahli Islam, bagi seluruh umat muslim, dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Jadi prinsip ataupun dasar keislaman yang mengumpulkan ataupun yang menghimpun seluruh umat Islam mulai daripada masa Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, apa itu? Ibadatullahi wahdah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi ataupun prinsip keislaman ataupun prinsip ajaran yang dibawa oleh mulai daripada masa Nabi Adam sampai nanti di akhir kiamat, itu apa? Ibadatullahi wahdah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maksudnya apa? Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menduakan Allah ataupun orang yang syirik kepada Allah, orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak dikatakan beragama Islam. Begitu juga dengan hadis Nabi yang terakhir sebelum kita tutup, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syattah. Para nabi itu seluruhnya, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi seluruhnya, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ikhwatun li'allat, seperti saudara seayah. Maksudnya apa? Agama mereka satu. Ayah itu kan dasar, usul, asas. Jadi agama mereka satu. Seolah-olah mereka seperti saudara seayah. Dasar mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Maksudnya apa? Syariat mereka berbeda-beda. Di Nabi Adam diperbolehkan menikah dengan saudara selama tidak sekembaran. Selama tidak sekembaran. Di kita diperbolehkan tayamum. Tayamum itu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum umat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan tayamum. Wajib baginya mencari umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika mereka tidak menemukan air atau ketika mereka terhalang daripada mempergunakan air, tidak boleh bagi mereka tayamum. Mereka wajib mencari air sampai ketemu, walaupun ribuan kilometer. Tapi kalau di dalam syariat Nabi Muhammad, ketika kita tidak menemukan air, baik itu di batasan haddul qurbi ataupun haddul kaufi, maka boleh kita mempergunakan tayamum sebagai cara kita untuk beribadah. Itulah maksudnya apa? Al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu seperti saudara seayah. Maksudnya apa? Ajaran mereka, agama mereka sama, asas mereka sama.
prinsip mereka sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama keislaman. Wa ummahatuhum syatta, sedangkan ajaran-ajaran ataupun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nanti kalau kita lihat di kitab tafsir, di umat-umat Nabi Musa alaihi salam, itu ketika baju kita terkena najis, itu tidak bisa disucikan di mereka, harus dipotong. Kita misalkan beli baju baru, kena najis burung. Kalau kita kan di syariat kita kan boleh dibersihkan dengan air. Sampai bersih dia, sampai hilang semua zat dan sifat-sifatnya, sehingga baju tersebut menjadi suci kembali. Kalau di syariat Nabi Isa, di kitab-kitab tafsir, seperti di tafsir An-Nasafi, itu harus dipotong. Bagian yang kena najis itu dipotong, tak bisa dibersihkan. Ada juga di beberapa syariat, ketika ingin bertaubat, yaitu bunuh diri. Akan tetapi prinsip keislaman mereka satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang menyuruh menyembah kepada selain Allah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang tertinggal dobitnya?